Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran dan sikap ilmiah. Nah, tentang kebenaran dan sikap ilmiah. Yang pertama ada manusia dan kebenaran. Manusia memiliki sifat yang senantiasa mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam kehidupannya. Manusia menelaah 3 hal untuk mencapai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu objek yang dikaji. Yang kedua, proses menemukan ilmu. Yang ketiga, manfaat atau kegunaan ilmu tersebut. Manusia ini akan memperoleh suatu kebenaran dari suatu proses berpikir. Dengan berpikir akan muncul pertanyaan. Dan dengan pertanyaan itu maka akan ditemukan jawaban tersebut adalah suatu kebenaran. Selanjutnya ada teori kebenaran. Teori kebenaran ini yang pertama ada teori korespondensi, yaitu yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Yang kedua ada teori koherensi atau konsistensi, yaitu suatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti tidak kontradiktif pada saat bersamaan antara dua atau lebih logika. Yang selanjutnya ada teori pragmatisme, yaitu kebenaran diukur dari kegunaan atau utility dan dapat dikerjakan, pengaruhnya memuaskan. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Istilah sikap ilmiah ini dalam bahasa Inggris sering disebut attitude atau yang sering dikenal dengan aptus, yang berarti keadaan siap secara mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan. Sikap-sikap ilmiah yang harus ada pada diri seseorang adalah ketika ia menghadapi persoalan-persoalan, yaitu yang pertama ada sikap skeptis, ada yang kedua ada sikap ingin tahu, selanjutnya ada sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, dan yang selanjutnya yaitu sikap rela menghargai karya orang lain. Ada juga sikap berani mempertahankan kebenaran, dan yang terakhir adalah sikap menjangkau ke depan. Selanjutnya ada kerangka berpikir ilmiah. Yang pertama ada pengantar ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran yang dengan keyakinan dan kenyataan dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang, tanpa pemahaman mengenai kausalitas, sebab akibat yang hakiki dan universal. Sedangkan ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjalankan kausalitas, hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode tertentu yang merupakan satu kesatuan sistematis. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan bukan hanya ilmu, tetapi pengetahuan merupakan bahan utama bagi ilmu. Selanjutnya ada kategori sumber pengetahuan, yaitu pengetahuan melalui pengalaman yang didapatkan, yaitu data-data indrawi, benda-benda memori, keadaan internal dan diri sendiri. Yang kedua ada pengetahuan melalui deskripsi, yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui orang dan benda-benda fisik yang merupakan suatu konstruksi, bukan data indrawi ya. Selanjutnya ada bentuk pengetahuan.
Apa saja bentuk pengetahuan? Yang pertama ada pengetahuan langsung yang diperoleh dari pengamatan ekstern dan intern. Intern ini merupakan proses kewajiban tanpa suatu rangsang untuk mampu membuat pernyataan berupa pengetahuan. Ekstern di sini merupakan sumber pengetahuan secara langsung berupa alat untuk menangkap objek di luar manusia melalui kekuatan indera. Yang selanjutnya ada pengetahuan tak langsung yang diperoleh dengan beberapa cara, yakni dengan penarikan penalaran. Yang kedua ada berpikir. Logika berasal dari logos yang artinya pikiran, atau dengan kata lain yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Secara etimologis, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Berpikir adalah proses atau kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga ada konsep berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah proses atau kegiatan berpikir secara logik menggunakan akal atau logika yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan secara ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip ilmu pengetahuan. Yang keempat ada hakikat berpikir sistematik. Proses penciptaan kebudayaan dan pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dimulai dari sebuah proses yang paling dasar, yakni kemampuan manusia dalam berpikir logis. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka berpikir tertentu ilmiah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Nah, kegiatan penalaran adalah proses berpikir yang membutuhkan sebuah pengetahuan. Syarat kegiatan penalaran harus logis dan analitis atau melibatkan suatu analisis menggunakan pola pikir atau logika tersebut. Nah, adapun berpikir secara intuisi dan berdasarkan wahyu itu bukan termasuk penalaran atau berpikir secara ilmiah ya. Jadi dua faktor yang mendasar yang membedakan berpikir ilmiah dan berpikir non ilmiah adalah sumber pengetahuan dan ukuran kebenaran. Yang kelima ada metode langkah-langkah berpikir ilmiah. Metode berpikir ilmiah ya. Suatu pengetahuan disebut sahih atau benar ketika kita melakukan penyimpulan dengan benar pula. Kegiatan penyimpulan inilah yang disebut sebagai logika. Logika ini diperoleh dengan metode induksi dan deduksi. Jika metode induksi itu ya suatu cara penganalisis ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus menuju ke hal-hal yang bersifat umum. Kalau metode deduksi sebaliknya ya. Jadi deduksi itu dari yang umum ke khusus. Selanjutnya ada langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama itu harus merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan selanjutnya merumuskan kesimpulan. Nah, selanjutnya berpikir sistematik. Yang pertama di sini ada konsep berpikir sistematik. Sistem adalah suatu tatanan yang terdiri atas berbagai unsur, di mana antara unsur yang satu dan yang lainnya sangat erat kaitannya, sehingga bila mana salah satu unsur tersebut tidak berfungsi, maka tatanan tersebut akan tidak dapat berfungsi. Begitu ya.
Yang selanjutnya ada berpikir secara sistematik. Berpikir sistematik adalah sebuah cara untuk memahami sistem yang kompleks dengan menganalisis bagian-bagian sistem tersebut untuk mengetahui pola hubungan terdapat di dalam setiap unsur atau elemen penyusun sistem. Berpikir sistematik ini artinya memikirkan segala sesuatu berdasarkan kerangka metode tertentu. Perlu belajar sistematik ini agar menganalisis setiap masalah dapat penugasan secara ilmiah. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada alur berpikir sistematik. Berpikir sistematik ini dilakukan secara analisis dan sintesis. Analisis adalah alat untuk memahami elemen-elemen suatu permasalahan, sedangkan sintesis adalah proses untuk memahami bagaimana elemen-elemen itu berfungsi secara bersama-sama. Yang keempat, ada langkah penerapan berpikir sistematik. Ada 2 langkah dalam menerapkan berpikir sistematik, yaitu kita mendaftar dan menentukan elemen-elemen permasalahan yang ada dan menemukan tema atau pola umumnya. Yang kelima, ada contoh menyelesaikan studi kasus menggunakan pendekatan berpikir sistem. Contohnya itu adalah penggunaan berpikir sistem secara umum dalam penyelidikan suatu kasus atau peristiwa penting. Jadi perlu analisis 5W+1H ya. Ya, siapa, apa, bila mana, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu penting ya. Yang terakhir ada sistem thinker. Sistem thinker ini apa? Yaitu untuk melihat sebuah permasalahan setidaknya dalam tingkatan, yaitu kejadian atau event, perilaku atau sistem behavior, dan struktur atau underlying struktur. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kekurangannya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.